Kita semua pasti pernah dengar kan, cerita soal banjir besar yang melenyapkan seluruh dunia. Tapi, gimana kalau saya bilang, cerita itu bukan cuma satu? Gimana kalau itu sebetulnya adalah sebuah fenomena global yang jejaknya tersimpan dalam sejarah rahasia peradaban kita? Oke, mari kita bedah lebih dalam. Ternyata, ini bukan cuma cerita tunggal. Ini adalah sebuah pola yang kita temukan di begitu banyak peradaban kuno, sesuatu yang para ahli sebut sebagai mitos banjir. Dari Mesopotamia, Yunani, bahkan sampai ke suku aborigin di Australia, polanya itu selalu sama. Ada bencana dahsyat, ada peringatan ilahi, dan hanya segelintir orang yang selamat untuk memulai lagi peradaban dari nol. Ini kan jadi pertanyaan besar ya, kok bisa cerita yang sama muncul di mana-mana? Apakah ini semacam ingatan kolektif tentang satu peristiwa dahsyat yang sama? Atau ada sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih dalam di belakangnya? Nah, disinilah sumber yang kita kaji ini menawarkan sebuah interpretasi yang, jujur aja, radikal banget. Ini bukan lagi soal hukuman dari langit. Menurut sumber ini, banjir besar itu bukan tentang kemarahan ilahi, tapi tentang sebuah seleksi yang sudah direncanakan dengan sangat matang. Dan inilah pergeseran cara pandangnya. Di satu sisi, kita punya pandangan umum. Manusia berdosa, lalu dihukum. Simple. Tapi sumber ini bilang, bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah sebuah proses seleksi, semacam penyaringan yang disengaja. Implikasinya besar loh, karena ini mengubah niat di balik bencana itu. Bukan lagi soal emosi atau kemarahan, tapi soal kalkulasi. Konsep masa panen ini jadi kuncinya. Jadi ini bukan hukuman, tapi lebih kayak quality control kosmik. Para makhluk pencipta ini, menurut sumber kita, lagi mencari tipe-tipe manusia tertentu yang dianggap layak untuk lanjut ke babak berikutnya dari eksperimen peradaban mereka. Tapi, kenapa sampai perlu ada panen sedahsyat itu? Kenapa harus ada pemusnahan massal? Nah, menurut sumber ini, itu semua terjadi karena sebuah eksperimen besar-besaran telah gagal total dan lepas kendali. Jadi begini ceritanya. Menurut sumber ini, semua berawal dari 4 makhluk kosmik, yang dalam teks ini disebut sebagai 4 Muhammad, yaitu Adam, Hawa, Ifrit, dan Khidir. Mereka ini bereksperimen menciptakan manusia. Tapi eksperimen ini malah jadi bumerang. Mereka ngasih manusia kekuatan mistis dan politik yang tak terbatas, dan hasilnya, masyarakat jadi kacau balau di ambang kehancuran total. Intinya, seperti yang dikatakan sumber ini, mereka bermain Tuhan. Mereka mengambil peran yang seharusnya cuma milik Sang Pencipta. Akibatnya, mereka dan semua yang meniru cara mereka memicu konsekuensi yang luar biasa besar dan pada akhirnya harus ada pertanggungjawaban. Oke, jadi untuk melakukan riset kosmik ini, para makhluk ini merancang sebuah ujian yang sangat unik. Dan ujian ini dikelola oleh salah satu dari mereka, sesosok makhluk yang kita kenal sebagai Khidir. Dialah yang jadi manajer proyek ujian ini. Coba bayangin ya, kita lagi ngomongin dunia di mana kejeniusan dan kesaktian itu udah hal yang biasa banget. Semua orang sakti, semua orang punya kekuatan. Mereka benar-benar menuhankan status, kekuasaan, dan ilmu-ilmu gaib. Nah, pertanyaannya, gimana caranya nguji masyarakat yang udah tergila-gila sama kekuasaan kayak gitu? Jawaban yang ditemukan Khidir itu cerdas banget dan sama sekali di luar dugaan. Jawabannya adalah, Anda utus Nuh, seseorang yang sama sekali nggak punya kekuasaan, status, atau kesaktian yang diagung-agungkan masyarakat itu. Ujiannya sebenarnya bukan buat Nuh, tapi buat semua orang di sekitarnya. Bisakah peradaban yang mabuk kekuasaan ini mengenali kebenaran saat kebenaran itu datang dari orang yang paling diremehkan? Itulah ujian sesungguhnya. Tapi, disinilah plot twist-nya. Bagian yang paling dalam dan paling mengejutkan dari semua ini. Ternyata, ujian ilahi yang super canggih ini punya cacat yang fundamental. Ada yang salah dengan sistemnya. Jadi, poin krusialnya, ujian ini nggak adil-adil amat. Sistemnya itu bias. Contohnya, ujian ini lebih menguntungkan orang-orang yang kepribadiannya pasrah dan rendah hati, mirip kayak si manajer ujiannya, Khidir. Terus pengetahuan para makhluk kosmik ini soal jiwa manusia dan hawa nafsu itu ternyata masih terbatas. Dan yang paling parah, ada konflik kepentingan, semacam nepotisme kosmik, di mana para pengawas ujian adalah leluhur dari orang-orang yang lagi diuji. Dan sumber ini ngebedain banget dua standar penghakiman ini. Di satu sisi, ada seleksi era Nuh yang kita tahu sekarang prosesnya nggak sempurna, bias, dan dijalankan oleh makhluk-makhluk dengan pengetahuan terbatas. Tapi di sisi lain, ada sebuah standar di masa depan yang mutlak, adil, dan dijalankan langsung oleh Sang Pencipta tertinggi, tanpa perantara sama sekali. Implikasinya ini gila banget kan? Artinya, dunia yang kita tinggali sekarang ini dibangun di atas fondasi dari sebuah proses seleksi yang cacat, dan bahkan mungkin tidak adil.
Ini bikin kita mikir, kalau seleksi itu diulang hari ini dengan standar yang sempurna, siapa ya yang bakal ada di dalam bahtera itu? Dan itu ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Kalau ujian yang katanya ilahi di zaman dulu aja bisa cacat dan bias, gimana dengan kita sekarang? Standar apa yang kita pakai untuk menilai kebenaran di sekitar kita? Dan seberapa yakin kita bahwa standar kita itu benar-benar adil?